Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Content Reaction. Dan kali ini gue mencoba untuk nonton anime Kaiju nomor 8 mingguan. Gue akan coba nonton Kaiju nomor 8 sampai episode 3 ya. Kalau setelah 3 episode dan animenya ternyata masih belum bisa bikin gue tertarik, gue kayaknya bakal berhenti reaction di episode ketiga deh. Untuk Kaiju 8 ya. Nah, episode 2 ini bakal melanjutkan ending episode 1 kan, di yang CMC itu bakal diburu sama teman masa kecilnya. Gua nggak terlalu ingat ceritanya kalau di manga kayak gimana. Jadi ya, mari kita langsung lihat aja ya. Untuk episode 2 ini sekaligus harusnya ya, di episode 2 ini kita bakal diliatin bentukan opening sama ending untuk Kaiju nomor 8. Apakah bagus atau tidak? Mari kita cari tahu. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton Kaiju nomor 8 episode 2. Dan bye guys. Oh, ini openingnya nih. Opening. Kita dengar dulu ya openingnya Kaiju nomor 8. Ini opening anime kah atau opening live action? Kayak opening live action Resident Evil lah. Apa ini bentuk-bentuk kaijunya yang bakal muncul di anime kayak? Lagunya bagus sih. Cuma kalau visual openingnya nggak kayak opening anime nih. Kayak opening live action ini. Oke, menarik. Oh, ini satu episode bakalan diburu MC nih. Ini sekilas ya, lihat bentukan kaiju CMC tuh kayak lagi lihat Maple loh. Maple mode Predator. Kayak gini bentuknya nih. Bentuknya monster tapi ekspresif. Cocok nih ya kalau ketemu Maple ya. Satunya Predator, satunya kaiju. Wih, dia bisa berubah wujud jadi monster tuh. Gua nggak ingat bagian ini loh. Pipisnya lewat anu. Wah, ini bagus nih kalau di klip ya. Baru tampilin di media share-nya Bang Tara. Bang, bisa kayak gini nggak Bang? Wih, di sini keren. CMC menyelamatkan satu rumah tangga yang hampir dimakan kaiju. Cara menyelamatkannya gimana? Meninju kaiju itu mengenai 8 rumah tangga yang lain. Sudah kayak Ultraman ya. Pahlawan perusak kota. Asik musiknya. Dede, sudah masuk lagu ending malah. Nobody, tidak ada previewnya tuh. Itu tadi guys, Kaiju nomor 8. Bagus atau tidak bagus? Apalagi musik ya. Musik di sini bagus. Waktu mandi hujan sama si bocil angkat mobil ya. Itu musiknya bagus. Gimana Bang? Apa? Opening ending? Lagu ending bagus, visual ending bagus. Lagu opening lumayan lah, bagus juga kok gua dengernya tadi ya. Cuma visualnya nggak kerasa kayak lagi ngeliat visual anime, lebih kayak visual live action Resident Evil gitu. Coba gue dengar ulang lagi ya. Iya bagus kok, nggak jelek lah setidaknya lagunya. Lagu opening Kaiju nomor 8 yang ngerujak dikarenakan nggak cocok sama visual. Kalau di nggak cocok mungkin iya sih, karena ya seperti gue bilang tadi nih, lebih kayak opening live action daripada anime. Secara anime bagus gak? Bagus. Apalagi scene yang tinju tuh ya, yang mandi darah tuh bagus tuh bagian itu. Cara CMC tinju, warnanya segala macam bagus dilihat. Musiknya juga asik bagian itu. Baru momen waktu CMC tidak kehilangan ini ya, tidak putus semangat, bagus kok. Yang kita diliatin CMC sama teman ceweknya tuh pengen berhadapan sama kaiju naga, itu bagus bagian itu. Sama ternyata bentuknya CMC dalam wujud kaiju bagus loh dilihatnya. Apalagi kalau dari samping gitu, lehernya tebal sekali, gagah sekali lihatnya. Sejauh ini masih bagus walaupun ternyata nggak jadi diburu ya CMC ya. Gue nggak ingat bagian ini soalnya. Jadi gue expectnya bakal diburu gitu. Ternyata tidak. Muncul kaiju lain dan CMC ternyata berhasil balik ke wujud manusianya. Gue kira satu episode tuh bakal jadi episode kejar-kejaran gitu. CMC panik lari kemana kek. Baru tadi juga sudah ke-reveal tuh alasan kenapa anime ini disebut Kaiju nomor 8 kan. Karena ada 8 kaiju yang belum teridentifikasi dan masih tidak tahu kabarnya bagaimana. Nah, CMC ini kaiju ke-8 nih yang muncul dan belum ketahuan. Makanya disebut kaiju nomor 8. Ini pertanda kalau di masa depan nanti ada kaiju 9, kaiju 10, kaiju 14 Pro Max, kaiju 15 Plus. Kalian kaiju nomor berapa guys? Kaiju 8S, 8S Plus, atau 8 Pro Max? Komedinya dapat nggak? Lumayan lah. Terutama yang kencing ya. Bakal diceritain kan itu cewek kok bisa ngangkat mobil. Waktu dia ngangkat mobil, waktu si cewek ngangkat mobil kan juga ada musik tuh, bagus musiknya. Ini musiknya asik-asik loh. Walaupun levelnya bukan kayak Furiren ya, tapi asik kok musiknya. Itu karena bajunya, sudah dilihatkan efek bajunya, makanya si Nomiya bisa ngangkat mobil. Buat gue lebay sih. Kelihatan banget masih bocah gitu karakternya kan.
Hanya gara-gara pengen ambil parkiran di situ sampai ngangkat mobil, baru mobilnya dibuang. Enak sekali main buang mobil. Kalau di zaman itu ya ada TikTok ya, itu diviralkan tuh. Wah ini bocah arogan, bocah arogan. Habis tuh dirujak netizen. Apa sih, tidak bisa kah sabar sedikit? Kan bisa itu. Kalau sabar sedikit digeser mobilnya. Kenapa harus dibanting-banting segala? Dasar arogan. Pasti rame. Mana mobil perusahaan, mobil dinas lah istilahnya. Cuma ya, apa ya, tanpa perlu baca manganya pun alur si cewek itu bakal ketebak lah. Masa depannya bakal kayak gimana. Karakter-karakter kayak gitu kan di awal sombong, sampai akhirnya nanti kesusahan diselamatkan si MC, baru suka sama MC ya. Klasik itu mah. Sering terjadi di cerita-cerita besar. Jadi Sasaki Topichan mah kena pelet. Sama apa yang bisa kita bahas? Mungkin itu menarik tuh, scene yang si MC nyelamatin bocil kan. Baru dia ninju kaiju sampai kelempar berapa rumah. Itu cara ngejelasinnya secara logis gimana ya? Apakah di situ semua orang sudah mengungsi kecuali bocil tadi dengan emaknya, atau ya udah pukul aja, kalau ada korban jiwa tidak peduli. Kayaknya tidak ada penjelasan logisnya deh. Mari kita coba cek rating Kaiju 8 turun atau tidak. Seingat gua musim kemarin tuh kok Kaiju nomor 2, Kaiju nomor 8 mal. Kalau nggak salah musim kemarin minggu kemarin 8,2 deh. Masih tetap 8,2. Cocok mah. Bagus kok. Ngehancurin tembok bisa brutal, tapi pas meluk kaki Ichikawa nggak hancur iya. Padahal kan harusnya patah ya tuh kakinya pas dipeluk, karena dia belum bisa kendalikan kekuatannya. Atau jangan-jangan dia udah bisa kendaliin kekuatan, cuman dia tuh belum bisa kendaliin kapan harus berubah. Karena kan tadi ada time skip 3 bulan semenjak kejadian terakhir tuh. Dijelasin kan kalau dalam 3 bulan terakhir CMC itu sedang mencoba mencari cara untuk menyembuhkan dirinya, tapi kan tidak ketemu. Artinya ada 3 bulan berlalu gitu. Ya berarti dalam 3 bulan mungkin saja Kafka nih udah bisa ngendalin kekuatannya biar nggak terlalu brutal gitu. Cuma kapan dia berubah tuh belum bisa dikendaliin. Atau penjelasan paling simpel ya itu bagian dari komedi aja, makanya nggak kepikiran. Tapi kalau ngancurin rumah pas mukul monster harusnya ada penduduknya kan. Soalnya pas di Sirine Kaiju ada pemberitahuan agar tetap di rumah. Ada 2 himbauan, sembunyi di shelter atau jangan keluar rumah. Tapi apalah artinya keluar rumah ya kalau musuhnya kaiju gitu. Kaiju kan ukurannya besar-besar ya. Sekalinya keluar mah meskipun lu dalam rumah tetap keinjak bro. Kecuali kalau mungkin musuhnya tuh seukuran manusia kayak. Ini ukurannya bangunan-bangunan besar loh. Sekali keluar meskipun lu dalam rumah ya tetap aja meninggoy. Jangan keluar rumah tapi harus gak bersuara. Mirip itu Attack on Titan. Meskipun lu dalam rumah pas ada Titan mah tetap dimakan juga bro. Jadi harusnya sih opsi paling bener tuh ya mengungsi ke shelter kalau memang terdeteksi ada kaiju. Cuma ya episode ini tuh bisa menjelaskan secara singkat bagaimana sistem pendeteksi kaiju di Jepang tidak bisa diandalin. Ada kaiju keliling sana sini di bawah tanah nggak berhasil dideteksi. Itu baru kaiju kroco loh. Apalagi kalau misalnya kaijunya ternyata sindikat ya. Kayak di Boku no Hero Academia ada sindikat penjahat. Nah ini sindikat kaiju, sindikat penyembah kaiju, sekte yang ingin menghancurkan dunia. Kalau dunia sudah hancur tidak tahu mau ngapain. Itu teman kecil MC apa nggak notice Kafka kah pas dipindahkan ke RS? Kayak nggak peduli banget. Gua sama sekali nggak ingat sih kenapa si cewek itu nggak peduli banget sama si Kafka. Paling aman kayaknya bawah tanah. Bawah tanah aman dari mana? Itu saja tadi kaiju keluar dari bawah tanah. Mungkin marah karena Kafka ingkar janji. Di episode kemarin kan udah disebut kalau udah diliatin kalau si cewek tuh nyebut Kafka pembohong. Kenapa pembohong? Karena kemungkinan besar dia tidak bisa menepati janjinya. Nah masalahnya mau gimana lagi kan orang tidak berbakat. Siapa yang menduga kalau dia ternyata tidak berbakat kan? Kok dikatain pembohong tuh, kasihan ya. Memang serba salah laki-laki. Si cewek jaga image dikarenakan jadi pemimpin pasukan, makanya nggak notice. Bukan tidak peduli tapi jaga status sebagai pemimpin. Tetap aja nggak peduli bro. Orang masuk rumah sakit tidak dijenguk, sama aja mah alasan doang itu. Mungkin nanti dijelaskan pas ketemu. Kalau dijelaskan mah pasti, ya kali nggak dijelasin. Cuma berhubung gue udah lama sejak terakhir kali gue baca manganya, gue nggak inget ada masalah apa sebenarnya mereka tuh. Ya itulah tadi ya Kaiju nomor 8 episode 2 nya bagus. Ya ini contoh anime yang bagus gitu. Secara visual bagus, secara musik bagus. Mungkin tinggal cerita aja lah. Lu betah atau enggak nonton anime beginian yang ceritanya kayak gini ya. Tapi kalau pecinta shonen sih gua rasa pasti suka. Kita tinggal tunggu episode 3 lah. Episode 3
Harusnya puncaknya episode 3 ya, puncak pertama ya. Kalau ngikutin rules 3 episode pertama. Itu tadi Kaiju nomor 8, ratingnya masih tetap 8. Gimana pendapat kalian soal Kaiju nomor 8 episode 2 ini? Apakah bagus atau tidak? Sesuai ekspektasi atau tidak? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mari kita ketemu kembali setelah episode 3-nya rilis. Gua bakal nonton lagi sekali lagi untuk episode 3 lah. Kalau bagus banget gua bakal lanjut. Gua nggak tahu soalnya. Sebenarnya kalau mau dibilang sampai detik ini untuk musim ini ya belum ada anime yang betul-betul pengen gua nonton banget tiap minggu gitu. Kaiju nomor 8 nih bagus, cuman tidak sampai bikin gua membara pengen nonton mingguan. Denan aja juga sama, gua kurang membara gitu nontonnya. Tidak kayak waktu awal-awal nonton Shangri-La Frontier. Bahkan Soul Fling aja tuh masih seru nonton mingguan karena banyak yang bisa kita komentari, bisa kita pertanyakan gitu. Ya, thank you semuanya nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di konten reaction Kaiju nomor 8 episode 3 dan bye-bye guys.